Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami adalah segambar, secitra dengan Engkau. Memiliki daya-daya ilahi dalam diri kami. Jiwa kami, roh kami, diri kami adalah milik-Mu. Untuk kami untuk menghayati identitas yang luar biasa ini dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih, di zaman ini kita sulit sekali menyadari, menyelami bahwa hidup kami diciptakan untuk kebakaan, untuk keabadian, untuk kekekalan. Hidup kami tidak hanya umur-umur kronologis sampai 80 jika kuat. Hidup kita mengatasi ruang dan waktu, keabadian, kekekalan. Maka ketika kita menyadari, menerima realitas keilahian kebakaan ini, maka ada dua hal, ya, bahwa kita wajib mengembangkan, mewujudkan, menyatakan, dan mengungkapkan bahwa kami harus berjuang untuk keabadian, untuk kekekalan, tidak sementara. Saudara, waktu begitu cepat. Sekarang hari Selasa, besok Rabu, dan seterusnya. Begitu cepat. Umur kita juga begitu cepat. Sepertinya segala sesuatu baru kemarin. Tapi inilah, kita ditantang oleh waktu untuk menciptakan kekekalan itu di dalam diri kita. Allah menciptakan kekekalan itu dalam diri kita bukan untuk sementara, tapi sesuatu yang kita perjuangkan menjadi kekekalan. Apa kekekalan? Apa keabadian? Apa ketidaksementaraan itu? Yaitu kita mengikuti karakter Allah, sifat Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang penuh kasih. Sekali lagi, Allah yang penuh kasih. Dan itu diungkapkan oleh Yesus bahwa Allah adalah kasih. Tidak ada lain. Kasih itu selalu memberikan diri. Kasih itu selalu memaafkan. Kasih itu selalu mengampuni. Kasih itu sabar. Segala keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan kasih, itulah yang menjadi sifat Allah dan harus menjadi sifatku. Maka kita harus berjuang ketika kita mengalami keputusasaan, kekecewaan karena banyak hal yang terjadi dalam diri kita, yang seringkali kita buat tidak berdaya karena problem, karena sakit, karena penderitaan yang terus-menerus. Dan penderitaan dan sakit itu sebetulnya adalah cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam kemanusiaanku aku tidak mampu, maka aku mempersembahkan belajar dekat dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat penderitaan dan salib itu sebagai bagian dari proses penyucian, proses purgatori. Purgatori itu bukan hanya nanti ketika kita mati, sekarang pun. Ya, purgatori apa? Menyingkirkan segala yang negatif. Ya, katakanlah begitu. Berdamai dengan segala yang negatif dan kekurangan dan bergulat supaya Tuhan terlibat dalam diriku. Nah, inilah yang harus menjadi pegangan kita dalam proses hidup rohani. Jadi ketika kita mengalami hidup yang tidak menyenangkan, tidak apa, itu lihatlah itu sebagai bagian dari proses untuk penyucian, purgatori, penyucian, pembersihan diri dari segala dosa dan kekurangan, dari segala kelemahan dan keterbatasan. Kita menerima realitas sekarang ini sebagai bagian dari proses untuk penyucian, pembersihan. Maka Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, ini proses pemurnian dalam diri kita. Proses purgatori itu mulai dari sekarang, bukan nanti. Sekarang ini kita mengalami purgatori, penyucian, pembersihan. Nah, maka di satu sisi demikian, lalu sisi lain yang kedua, bahwa kita ini memang adalah anak Allah. Memang kita dicintai oleh Allah. Memang kita dikasihani oleh Allah. Diberi kekuatan oleh Allah. Tapi jangan lupa, kita juga adalah hamba. Sekali lagi, kita adalah hamba. Kita adalah budak. Kita adalah pelayan Allah. Kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang terbaik, bukan yang tidak terbaik. Jadi kehendak Tuhan yang seperti apapun kita jalankan. Ada sesuatu seperti Yesus kita bisa melihat. Penderitaan yang dialami apakah jelek? Tidak. Tapi ini merupakan suatu proses penyucian dirinya sendiri untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat kemuliaan, kebangkitan. Demikianlah juga
proses pengertian pemahaman kita tentang keselamatan itu dibersihkan dan dimurnikan. Jadi dengan penderitaan, saudaraku terkasih, mari kita lihat sebagai bagian dari proses kita membersihkan diri kita, menyucikan diri kita, berjuang diri kita supaya Tuhan sendiri, hanya Tuhan, kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kita. Semoga Anda dan saya melihat penderitaan dan salib sebagai proses untuk memurnikan diri kita masing-masing. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.